Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di segmen dibacain. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, mungkin pertama-tama kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul join di segmen dibacain gitu, ya, walaupun berganti hari gitu ya. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke, itu teman-teman sebagai pembukanya. Aku coba sapa dulu teman-temannya. Gimana kabarnya teman-teman? Khususnya yang udah join. Mohon maaf ya kalau agak lama ya. By the way, makasih Yung udah muter. Oke, sama-sama Mbak Rihab ya. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Gimana kabar puasanya gitu ya? Baru berapa hari sih? Aku rasa masih oke-oke aja ya. Atau udah ada yang gedebuk-gedebuk nih? Coba, coba. Gimana, gimana, gimana? Wah, kurang sehat nih. Gimana, wah, baru awal-awal puasa udah kurang sehat ya? Yang lain gimana? Puasanya gimana? Keadaannya gimana? Dan teman-teman, for your information, wah, keren aku udah bisa ya. Eh, kita bakal rubah di harinya aja ya, di harinya aja, segmen dibacain, kita bakal alihkan ke hari Senin gitu ya. Jadi aku mikirnya juga di hari Senin itu tempat teman-teman bercerita satu pekan sekali ya. Jangan muji ya, jangan dipuji bahasa Inggris aku ya. Itu baru ketemu aja gitu ya. Dan kita bakal mulai gitu ya. Mungkin kalau Ramadan kita bakal mulainya jam 9 ya, karena mungkin eh, kita ada tarawih gitu ya. Jadi kita menghormati gitu ya momennya gitu ya. Jadi kita mulai jam 9 untuk bulan puasa. Tapi untuk di luar Ramadan kita bakal mulai dari jam 8. Tapi untuk harinya itu aku rasa sih hari Senin udah waktu yang pas gitu ya. Karena beberapa pertimbangan gitu. Oke, aku lihat tadi aku tadi nanya kabar ya, dar der dor sama gedebak-gedebuk sekali puasa ini. Wah, kayaknya udah berat banget ya. Padahal baru awal-awal gitu ya. Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Di 6 nih. Gedebak-gedebuk mah negeri ini hiung. Oh, yang gedebak-gedebuk itu negerinya ya. Alhamdulillah sedikit gedebak-gedebuk Kak. Berarti rata-rata semuanya ngerasa puasanya masih kurang bagus gitu ya. Ada tantangan gedebak-gedebuknya gitu ya di puasa tahun ini gitu ya. Aku harap sih teman-teman, walaupun mungkin puasanya tadi ada yang ngerasa gedebak-gedebuk gitu ya, ngerasa agak berat di puasanya khususnya untuk awal-awal puasa ini gitu ya. Aku harap teman-teman tetap dalam keadaan waras gitu, ya. Tetap dalam keadaan sehat gitu ya. Selalu dijaga oleh Allah dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan kita di bulan puasa ini teman-teman sampai nanti kita di luar Ramadan sampai kita ketemu lagi dengan Ramadan kita bisa terus untuk meningkatkan amalan dan keimanan kita selama di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Ya. Merindukan zaman kecil puasa pulang sekolah bisa tidur. Sekarang mah puasa sambil kerja sampai sore. Wah, beda kalau udah kerja ya. At least pemimpin kita sedang error. Wah, wah, kok main at least kita ya? Enggak. Kita enggak main at least hari ini. Oke teman-teman, segmen dibaca pada malam hari ini biar nggak malam juga ya. Puasa yang berat bukan nahan hausnya tapi nahan sabarnya. Itu betul juga tuh. Oke teman-teman, segmen dibacain pada malam hari ini sebenarnya ada beberapa cerita gitu ya yang masuk di Google Formnya gitu ya. Dan aku mempertimbangkan karena di bulan puasa ini aku akan mengundang gitu ya beberapa orang gitu ya, beberapa teman aku yang kebetulan ada yang teman-teman baru baru ketemu nanti akan aku ajak di pekan depan gitu ya. Insya Allah kalau seandainya nggak ada halangan gitu ya. Nah itu ceritanya cocok sama yang udah ngirimin. Jadi kalau malam hari ini teman-teman itu ngerasa ceritanya belum dibacain, itu aku siapin cerita itu dibacain sama temen aku nantinya gitu ya. Jadi malam hari ini cuman ada tiga cerita yang udah aku siapin gitu ya. Itu pun aku rasa aku nggak tahu ini orangnya join atau enggak gitu ya. Orang baru semua gitu ya dari ceritanya gitu ya. Dari nama anonimnya itu orang baru semua. Jadi aku rasa kalau seandainya teman-teman baru nulis gitu ya dan seandainya uh, ceritanya belum dibaca pada malam hari ini, teman-teman harap bersabar gitu ya. Kayak tadi ya, ujian puasa itu sabar dan malam hari ini aku bilang sabar juga gitu ya.
Karena cerita teman-teman akan aku set gitu ya, akan aku buat kepada orang yang pas gitu ya. Kebetulan aku ada teman yang aku rasa ceritanya pas gitu ya. Dan pada malam hari ini, kenapa aku pilih tiga cerita ini? Tiga cerita ini relate sama aku. Aku bisa menjelaskan terkait dengan cerita ini dan pengalaman aku sendiri. Jadi aku rasa teman-teman bisa mengambil ibrah lah, mengambil manfaat dari apa yang kita bakal bahas di segmen dibacain pada malam hari ini. Temannya luas Kak. Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi semoga beliau bisa ya nanti ya. Oke, itu untuk pekan depan. Untuk malam hari ini, teman-teman, segmen dibacain sama aku dulu ya, sama aku dulu gitu ya, sama aku sendiri dulu. Dan kebetulan ceritanya cuma tiga juga. Aku harap sih kita nggak terlalu malam gitu ya. Karena kalau terlalu malam juga, aku ngerasa aku sering error juga. Aku menyadari diri aku juga gitu ya, keterbatasan aku. Jadi aku rasa kita malam hari ini nggak akan sampai dalu gitu ya, nggak akan sampai larut malam gitu ya. Oke, aku mau tanya dulu teman-teman. Tadi kabarnya udah baik, ada yang gedebak-gedebuk, tapi aku harap teman-teman dalam keadaan dalam keadaan sehat semua gitu ya. Teman-teman, aku rasa sih beberapa orang di sini udah tahu ya. Tapi perlu perkenalan kayaknya. Kenalin teman-teman, aku Hyung Praka. Khususnya di segmen dibacain, teman-teman bakal sering ketemu aku gitu ya. Buat teman-teman yang baru join, aku harap kalian nggak malek gitu ya, nggak bosen ngelihat aku di segmen dibacain ini gitu ya. Dan di segmen dibacain ini teman-teman kita bakal ngebacain cerita, dengerin ceritanya bareng-bareng. Dan kalau seandainya teman-teman punya pandangan, pendapat lain, boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti kita coba bacain, kita coba sama-sama menyimak gitu ya, apa yang teman-teman berikan gitu ya, terkait dengan cerita yang lagi kita bahas. Oke, tadi ada tiga cerita, kita bakal mulai. Silakan teman-teman, aku member baru Hyung. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar kalau seandainya teman-teman udah siap untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Udah siap belum nih? Coba coba. Aku sambil minum ya. Oh ya, segmen dibacain teman-teman kita sambil santai aja. Jadi buat teman-teman mau sambil minum, mau habisin kolak buka tadi boleh. Kebetulan punya aku belum habis juga gitu ya. Tapi masih kenyang jadi nggak sambil ngemil gitu. Oke, gimana? Lah siapnya nih Hyung, lah nyiap ke jajan. Wah, wah berat ya. Kayaknya udah siap untuk nyimak sama makan ya. Sambil minum es campur boleh yuk, boleh. Dari tadi nungguin. Sorry ya. Oke, kita bakal mulai teman-teman. Aku bakal share screen terlebih dahulu. Boleh dibilang teman-teman kalau seandainya suara aku yang putus-putus gitu ya, atau tampilnya nggak jelas, boleh dibilang ya. Gasken. Oke, siap-siap. Oke, gimana? Sekarang udah muncul atau belum di tampilan teman-teman? Muncul yang muncul Oke, dibacain. muncul ya. Aman Hyung, nggak bakal ada yang bungkam. Ya, semangat sih. Oke, oke. Kita coba baca dulu ya, teman-teman. Ini cerita pertama, segmen dibacain pada malam hari ini. Oke, ini ada dua slide, teman-teman. Aku nggak tahu ya, teman-teman pada relate atau enggak gitu ya. Tapi aku harap sih, walaupun teman-teman nggak relate atau nggak pernah ngalamin ceritanya gitu ya, aku harap teman-teman bisa mengambil manfaatnya gitu ya. Oke, ini cerita pertama, teman-teman. Nama anonimnya si D ya. Aku nggak tahu si D ini siapa gitu ya. Kita panggil penulis ataupun si D gitu. Dari ceritanya sih si perempuan sih kalau ngelihatnya ya. Oke, kita baca sama-sama teman-teman. Ini ada dua slide, jadi kalau teman-teman ketinggalan bacanya boleh dibilang gitu ya, biar teman-teman nggak eh, lepas dari ceritanya gitu ya. Oke, ini cerita pertama. Di sini saya ingin bercerita tentang gitu ya, kehilangan sosok tercinta saya. Mungkin bisa dibilang kami lebih tepatnya pacaran kurang lebih 4 tahun. Kebetulan beliau ini atau pacar saya adalah teman semasa SMP. Kemudian, qadarullah bertemu lagi setelah selesai SMA. Kami memulai hubungan bisa dibilang cukup lama ya. Selama kami pacaran, alhamdulillah tidak pernah ada selisih paham yang mengakibatkan kami berpisah. Dan alhamdulillah dengan keluarga besar sudah saling mengenal satu sama lain, terutama saya yang bisa dibilang sudah sangat dekat dan akrab dengan bundanya. Bundanya berarti si cewek ya, si Denis cewek gitu ya, karena dia akrab dengan bundanya. Di tahun pertama sampai 2024, wah udah 2 tahun lalu ya, sama sekali berjalan sangat mulus, tidak ada selisih apapun.
Sampai titik di mana pacar saya bilang mau ingin ke jenjang yang lebih serius. Dan beliau bilang, salah satu impian sebelum menikah ingin punya rumah dan itu semua diusahakan sama beliau, kerja ke sana ke sini untuk bisa mendapatkan rumah tersebut. Dan alhamdulillah, berkat kerja keras beliau bisa ambil rumah tersebut yang sudah lama diinginkan. Sebelum beliau menikah, memasuki 2025, tahun kemarin, wah tahun kemarin banget gitu ya, adalah ujian besar untuk saya dan beliau. Qadarullah, ayah beliau dinyatakan sakit yang cukup parah dan membuat pacar saya butuh cukup dana yang besar untuk semasa ayahnya berobat itu. Sangat menguras energi, waktu, dan tidak lama ternyata Allah lebih sayang sama ayahnya. Kurang lebih 2 bulan ayahnya bertahan sama penyakit tersebut. Kemudian ayahnya dipanggil sama Allah lebih duluan. Slide pertama, kita lanjut dulu. Belum sampai 3 bulan setelahnya, ini adalah ujian besar untuk saya. Qadarullah, pacar saya juga dinyatakan sakit. Yang awal mulanya kami menyangka bahwa itu cuma sakit biasa. Ternyata itu termasuk penyakit yang sangat ganas. Kurang lebih 5 bulanan pacar saya bertahan dengan penyakit kanker ususnya yang sudah menyebar dan komplikasi. Di situ titik di mana saya sudah kehilangan arah dan karena cuma beliau satu-satunya orang yang bisa membuat saya disayangi layaknya seorang perempuan dan tepatnya 11 November pacar saya diambil sama Allah dan situ juga saya sangat kehilangan arah karena kami sudah sangat ingin menuju pernikahan tapi qadarullah diuji sama Allah dengan kehilangan selama-lamanya. Jadi sekarang saya bingung harus memulainya dari mana dan apa yang harus saya lakukan agar bisa ikhlas dengan jalan yang sudah ditentukan ini. Mohon untuk arahannya Kak, terima kasih. Oke, si D ya nama anonimnya. Oke, wah, agak berat ya cerita pertama gitu ya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena baru ya. Sebelumnya aku turut berduka cita buat si mbaknya gitu ya, si D gitu ya. Terkait dengan pacarnya, kemudian ayahnya juga tadi ya. Ayahnya si pacarnya gitu ya. Yang baru meninggal gitu ya. Oke, dari cerita pertama ini, ada beberapa, ada dua sih aku tadi yang udah aku tulis gitu ya. Sebenarnya sebelum aku cerita ke teman-teman aku udah baca duluan gitu ya. Jadi dari cerita pertama ini aku pengen ngebahas terkait dengan kehilangannya gitu ya. Kehilangan si D-nya gitu ya. Mbak Mbak nggak tahu juga namanya. Si D, si penulisnya gitu ya. Si penulis ini atau si D ini kehilangan pacarnya gitu ya. Pacarnya kehilangan eh, ayahnya si pacar gitu ya. Pokoknya ujiannya di situ. Kemudian yang kedua terkait dengan pacarnya itu sendiri. Oke, terkait dengan kehilangannya, utamanya kan di cerita pertama ini, si D ini eh, ngerasa hilang arah gitu ya, ketika dia mengalami kehilangan sosok orang yang dia cintai gitu ya, sosok tercinta dia bilang gitu ya, yang dalam tanda kutip pacarnya ini ya. Oke, eh di fase kehilangan gitu ya, berbicara tentang kehilangan gitu ya, utamanya yang lagi kita bahas kehilangan yang tidak bisa ketemu lagi gitu ya teman-teman, kehilangan sosok dari ceritanya gitu ya, dari cerita ini kehilangan sosok yang sangat-sangat eh, pengen kita tuh sama dia terus gitu ya. Dari cerita ini sih aku ngelihatnya si mbaknya gitu ya, si mbak si D-nya ini itu kayaknya sangat butuh sosok seorang laki-laki ini gitu ya, sosok pacar ini karena aku rasa sih si D ini kayaknya kurang perhatian dari lingkungannya, kurang perhatian dari orang tuanya sehingga dia membutuhkan perhatian dari orang lain yaitu ternyata pacarnya memberikan perhatian itu. Gimana dia butuh banget perhatian itu, dia ngerasa nyaman, dia ngerasa udah sepenuhnya bergantung gitu ya sama si pacarnya. Tapi qadarullah Allah berkata lain gitu ya. Takdir berkata lain. Dimana Allah buat skenario, buat takdir pacarnya harus pulang duluan gitu ya. Dimana di cerita yang di awal tadi ujiannya ujiannya sebelum pacarnya meninggal itu ujiannya ayahnya si pacarnya itu udah meninggal duluan gitu ya dan yang paling membuat si mbaknya gitu ya atau si D ini terpukul adalah ketika pacarnya itu meninggal dan dia ngerasa hilang arah setelah ini harus kemana gitu ya setelah ini aku harus apa gitu ya padahal gitu ya dari
apa yang lagi kita bahas gitu ya, terkait dengan kehilangan, terkait dengan eh, meninggal gitu ya, orang yang meninggal gitu ya. Itu sebenarnya kalau seandainya si mbaknya mau berdamai gitu ya, mau berdamai, mau coba untuk berpikir lebih tenang gitu ya, berpikir lebih tenang, lebih santai gitu ya. Jangan terburu-buru gitu ya, jangan terburu-buru, jangan sampai setelah kehilangan ini mbaknya malah berlarut-larut gitu ya, malah sedih yang berkepanjangan dan itu ngebuat mbaknya stuck di situ gitu ya. Aku pengen bilang bahwa kematian itu adalah hal yang di luar kendali kita gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah lama join di Hike gitu ya, udah tahu terkait dengan takdir gitu ya. Udah sering banget di Hike ini dibahas tentang takdir. Tapi kembali lagi teman-teman, kita nggak tahu penulis ini udah sering ikut ataupun belum gitu ya. Tapi sini aku coba reminder kembali terkait dengan takdir dan utamanya terkait dengan orang yang meninggal gitu ya. Orang yang meninggal itu ya itu di luar kendali kita. Jadi perihal orang yang meninggal itu kita nggak bisa mengubah apapun dari situ gitu ya. Yang bisa kita ubah itu adalah perihal orang meninggal itu adalah tugas Allah gitu ya. Itu ranahnya Allah. Itu di luar kendali kita nggak bisa ubah apapun di situ. Dan tugas kita adalah ketika mbaknya atau si D ini sudah merasa kehilangan dan udah menyadari itu adalah takdir dari Allah, mbaknya bersikap seperti apa. Dan di situ ranahnya kita gitu ya. Ranahnya kita sebagai manusia, ranahnya Mbak si D ini gitu ya selaku orang yang mengalami keadaannya gitu ya. Ketika mbaknya mengalami kehilangan, kemudian mbaknya berlarut-larut, di situ pilihannya mbaknya yang memilih mau berlarut-larut dengan kesedihan, tetap di situ gitu ya, nggak bisa bergerak, nggak mau bergerak, cukup sampai merasa kehilangan terus-menerus gitu ya. Yang itu adalah pilihan mbaknya. Tapi kalau seandainya mbaknya mau keluar dari zona nyaman itu, coba untuk cari kegiatan baru, cari circle baru, cari lingkungan baru yang bisa ngebuat mbaknya itu nggak ingat lagi dengan seseorang ini, nggak ingat lagi dengan kenangan-kenangan yang membuat mbaknya sedih gitu ya. Perlahan tapi pasti sih menurut aku mbaknya bisa melupakan kesedihan itu. Jadi tugas mbaknya gitu ya, tugas mbaknya si D ini untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini cari kesibukan lain, cari circle lain gitu ya, cari circle yang mendukung mbaknya untuk biar nggak ingat lagi dengan kesedihan-kesedihan itu gitu ya. Cari lingkungan yang mendukung itu juga. Karena teman-teman, karena kalau sananya mbaknya itu tetap di situ, kemudian selalu mengingat tentang si cowoknya gitu ya, itu bakal berlarut-larut dan mungkin bakal bertahun-tahun juga gitu ya. Rasa kayak merasa bersalah, ujung-ujungnya mbaknya malah nggak produktif, stuck di situ, nggak bisa berkembang gitu ya. Dan itu menurut aku hal yang perlu diperbaiki dari mbaknya gitu ya. Semoga nanti mbaknya bisa ngelihat gitu ya. Kemudian di ranah kita gitu ya, di ranah kita. Tadi ranah kita sebagai manusia gitu ya, ranah kita sebagai manusia. Kalau seandainya kita udah mulai untuk berdamai gitu ya, berdamai bahwa kematian ini adalah bukan ranah kita gitu ya, bukan tugas kita sebagai manusia gitu ya, tapi ini tugasnya Allah dan itu di ranahnya Allah, kita nggak bisa ubah apapun gitu ya. Kita udah berdamai di situ. Tugas kita sebagai manusia adalah bersikap setelah itu gimana gitu ya. Ya tadi kita cari circle baru, kita cari lingkungan baru yang bisa ngebuat mbaknya bisa melupakan minimal gitu ya, minimal kalau ingat tentang si cowoknya itu nggak sampai sedih berlarut-larut. Sedih itu pasti teman-teman. Kalau mungkin teman-teman punya pengalaman gitu ya, ataupun tahu ada tetangganya, ada adiknya, ada kakaknya gitu ya, kehilangan gitu ya, kehilangan orang tua, kehilangan kakak, kehilangan adik, itu pasti lupa itu sangat susah gitu ya, sangat lama gitu ya. Dan perihal kehilangan itu nggak mudah, emang nggak mudah dilupain. Tapi kalau seandainya mbaknya si D ini tetap di situ gitu ya, tetap kayak berlarut-larut, merasa kayak aku harus gimana saat, sekarang gitu ya, merasa kayak kehilangan banget, berlarut-larut dalam kesedihannya, di situ mbaknya stuck dan nggak akan berkembang gitu ya. Dan di situ bakal membuat mbaknya semakin lama untuk bersedihnya gitu ya. Jadi kalau menurut aku buat mbaknya fokus kepada apa yang mbaknya bisa lakukan sekarang gitu ya, cari circle baru biar mbaknya nggak stuck di situ lagi gitu ya, dan usahakan cari lingkungan baru sih, cari lingkungan baru, circle yang mendukung juga gitu ya, sehingga dari situ mbaknya bisa perlahan tapi pasti kalau ingat pun nggak sampai berlarut-larut lagi. Kemudian terkait dengan pacarannya teman-teman, nah ini karena lagi bulan Ramadan gitu ya, sebenarnya tadi ada bagian yang aku agak lucu gitu ya, dia bilang alhamdulillah kami nggak pernah selisih paham gitu ya. Tapi di akhir paragraf kita harus coba untuk menahan itu gitu ya.
terkait dengan pacaran gitu ya. Buat mbaknya gitu ya, buat mbaknya mungkin mbaknya belum tahu gitu ya. Aku paham gitu ya, aku paham perihal eh, posisinya gitu ya. Posisinya ketika mbaknya menjalani hubungan pacaran, ngerasa bahagia, ngerasa seneng, ngerasa ngerasa orang yang paling spesial lah di hidupnya gitu ya. Apalagi di sini tadi dia bilang sudah sampai 4 tahun gitu ya. Sudah sampai 4 tahun dengan kebersamaan sama si pacarnya gitu ya. Kemudian juga udah deket sama orang tuanya gitu ya, udah deket sama orang tuanya. Tapi aku sih ngerasa itu sebuah privilege banget gitu ya, pacar yang dia yang sampai ke dikenali sama orang tuanya gitu ya. Tapi teman-teman, sejauh gitu ya, sejauh pengalaman aku gitu ya, beberapa kali aku pernah terjerumus ke situ. Tapi kalau aku gitu ya, kalau aku sih sebenarnya Allah tuh sering kali ngingetin kita gitu ya. Kalau aku sendiri sih beberapa kali dari pengalaman aku gitu ya. Kebetulan kalau dari aku itu ketika aku memulai hubungan pacaran itu gitu ya, Allah beberapa kali ngingetin aku gitu ya, ngingetin aku untuk bahwa ternyata yang aku lakukan itu salah gitu ya. Sehingga dari situ aku mulai sadar sendiri gitu. Mulai sadar sendiri aku mau mulai mengintrospeksi ini kayaknya salah deh, ada yang salah dari sini. Aku putusin gitu ya, aku sudahin hubungan itu. Kemudian ketika iman lagi turun mulai lagi itu. Nah, tapi posisi itu aku masih di lingkungan yang kayak gitu aja, nggak ada lingkungan yang bisa membuat aku keluar dari situ. Jadi itu yang membuat aku dulu mungkin ketika Allah ngingetin aku bisa tuh inget, tapi ketika iman aku lagi turun aku malah terjerumus ke situ. Aku paham terkait dengan posisinya mbaknya gitu ya, ketika mbaknya ngerasa pacarnya itu deket, pacarnya itu selalu ada untuk dia gitu ya, diperhatikan terus tiap hari gitu ya, pasti senangnya itu pasti seneng banget gitu ya, rasa berbunga-bunganya itu aku tahu banget. Tapi percaya atau tidak gitu ya, aku pengen sampaikan bahwa faktanya itu adalah kebahagiaan yang semu gitu ya, kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan bukan yang abadi. Sebenarnya setiap kali mbaknya gitu ya, kalau seandainya mbaknya ngeliat nanti, setiap kali mbaknya itu bersama si cowok, setiap kali mbaknya itu eh, tahu tentang cowoknya lagi apa gitu ya, itu mungkin mbaknya merasa bahagia tuh. Tapi ketika mbaknya jauh, ketika cowoknya malah kayak nggak ada kabar, tuh mbaknya mulai gelisah tuh, mulai gelisah kayak ini ada apa nih ini gitu ya, mempertanyakan sesuatu yang nggak ada jawabannya gitu ya. Nah, di situ sebenarnya Allah tuh lagi ngingetin juga, lagi ngingetin bahwa sebenarnya orang ini gitu ya, bukan sepenuhnya milik kamu gitu ya. Tapi karena tadi rasa cinta yang bergebu-gebu, kemudian eh, rasa sayangnya tadi terlalu besar gitu ya, sehingga rasa-rasa itu tuh dianggap bahwa itu tuh lagi khawatir, lagi mencemaskan pacarnya gitu ya. Padahal sebenarnya itu tuh lagi Allah ingetin bahwa sebenarnya orang itu bukan sepenuhnya milik kamu dan jangan berlebihan gitu ya. Tapi kita sebagai manusia nggak menyadari itu, terkadang malah luput bahwa itu sebagai kasih sayang sama pacar gitu ya. Nah, di situ sebenarnya seringkali gitu ya, Allah tuh ngingetin kita ketika kita udah sampai di tahap udah lama banget gitu ya, udah lama banget dalam kesalahan gitu ya. Allah tuh sering ngingetin kita melalui hal-hal kecil yang kita anggap nggak pernah, yang kita anggap itu sebagai angin lewat aja. Padahal itu tuh Allah lagi ngingetin kita. Tapi ketika mbaknya ini mengalami situasi kayak gini, pacarnya sampai meninggal gitu ya. Ini sebuah teguran juga menurut aku. Sebuah nasihat, yang sebuah reminder juga, sebuah pengingat dari Allah bahwa ya di dunia ini nggak ada yang abadi gitu ya. Nggak ada yang abadi, dan dari sini juga mbaknya bisa mengambil pelajaran gitu ya, bahwa kalau seandainya sayang, kalau seandainya cinta sama seorang tuh jangan terlalu menggebu-gebu juga gitu ya, jangan terlalu eh, menaruh harapan terlalu berlebihan kepada orang lain gitu ya, utamanya manusia, karena kan manusia itu terbatas gitu ya, terbatas karena kita bakal meninggal juga, apalagi sampai berlarut-larut dalam kesedihan itu karena kita berharapnya berlebihan. Jadi buat mbaknya, dari cerita pertama ini menurut aku gitu ya, karena kan aku tahu gitu ya gimana keadaannya, gimana juga posisinya mbaknya yang bergantung banget sama si cowok, tiba-tiba si cowoknya malah meninggal gitu ya, malah diambil oleh Allah gitu ya. Ya itu kan sudah takdir, jadi kita kalau berbicara meninggalnya kita berbicara tentang takdir, tapi terkait dengan setelah kejadian ini mbaknya punya pilihan di situ. Jadi aku harap mbaknya bisa menemukan eh, versi terbaik mbaknya setelah kejadian ini gitu ya. Jadi ambil manfaatnya. Mungkin kejadian ini jadi pengingat buat buat mbaknya juga, buat kita teman-teman yang mendengarkan juga, bahwa sebenarnya manusia itu sekalipun gitu ya, sekalipun orang itu
udah menjadi istri kita, udah menjadi suami kita gitu ya, itu pun bukan milik kita seutuhnya. Jadi kalau seandainya kita pun punya rasa sayang sama seseorang, itu jangan sampai berlebihan. Kayak nanti ujung-ujungnya kita bakal berlarut-larut dalam kesedihan itu, yang ngebuat kita malah stuck dan nggak mau berkembang lagi dan ngerasa hilang hara kayak si mbaknya ini gitu ya. Oke, itu dari aku gitu ya. Aku coba ambil dua versi gitu ya, dari kehilangannya sama versi pacarannya, karena itu yang menurut aku relate sama aku juga. Oke, ini ada Mbak Roma. Kalau teman-teman punya pandangan lain terkait dengan cerita pertama ini, boleh, boleh untuk disampaikan gitu ya. Kalau dari aku sih gitu ya, karena aku ngelihat mbaknya itu pasti sedih banget lah, sedih banget. Udah 4 tahun kebersamaannya, udah deket banget gitu ya. Eh, udah hampir ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Kadang tuh Allah tuh eh, sedikit unik gitu ya. Allah tuh berikan ujian ketika kita udah mau ke jalan yang serius gitu ya. Tadi kan mbaknya bilang dia akan ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Tapi malah Allah ambil si cowoknya gitu ya. Tapi aku percaya bahwa si mbaknya bakal ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat nantinya gitu ya. Kalau seandainya mbaknya nggak berlarut-larut di situ lagi gitu ya. Kalau seandainya mbaknya hanya berlarut-larut di situ, mungkin kesedihannya bakal hilang seiring berjalan waktu tapi ya. Tapi kalau seandainya mbaknya berlarut-larut di situ, itu bakal ngebuat mbaknya banyak ketinggalan tentang kehidupannya selanjutnya gitu ya. Jadi aku harap sih mbaknya bisa fokus kepada rananya sekarang gitu ya. Rananya untuk cari circle baru, cari kegiatan yang bisa melupakan itu semua gitu ya, yang bisa minimal mengurangin gitu ya, mengurangin kesedihannya gitu ya, untuk saat ini gitu ya. Karena untuk lupa secara langsung sih itu sulit banget menurut aku sih. Oke, itu ya teman-teman cerita pertama. Aku baca dulu di kolom komentar. Kalau teman-teman punya tanggapan lain gitu ya terkait dengan cerita pertama ini, atau mungkin teman-teman punya pengalaman gitu ya, pernah di posisi mbaknya gitu ya, pernah mbak aku kehilangan pacar aku gitu ya, baru 1 hari jadian udah ditinggal selamanya gitu ya. Wah, itu berat banget gitu ya. Oke, aku coba dulu ya. Kak D, apa nih? Oh, namanya si D ya. Aku tahu sembuh dari sebuah kehilangan itu bukan satu hal mudah. Kak, mari bangkit lagi ya. Aku yakin kakaknya bisa melewati ini semua. Yakin kak, insya Allah orang yang kakak sayangi itu sudah bahagia di sana. Mari buktikan dan bangkit melanjutkan kehidupan. Dan memang benar kata Yung, rana Allah tentang takdir memang tidak bisa kita ubah, tapi rana kakak bisa memilih untuk bangkit. Ya, jangan sampai terpuruk lagi ya. Peluk jauh Kak D, peluk pelan-pelan aja ya. Jalani dengan perlahan, ceritakan pada Allah. Semangat Kak D, kamu akan menemukan takdir-takdir indah selanjutnya, insya Allah. Oke, itu dari Hafia ya teman-teman. Buat si Mbak D-nya kalau sananya dia nggak join, nanti dia nonton rekamannya itu aku bacain di kolom komentar. Oke, di cerita pertama teman-teman cukup panjang gitu ya terkait dengan pembahasannya. Aku harap sih teman-teman, mungkin teman-teman, aku rasa sih teman-teman sini udah soleh-soleh semua ya, soleha-soleha semua ya. Jadi sulit gitu ya untuk ngerasa relate gitu ya. Tapi kan kita berbicara tentang orang yang disayang itu bukan terkait dengan pacar aja gitu ya teman-teman. Bisa terkait dengan orang tua, bisa terkait dengan kakek, nenek. Aku bahkan kehilangan kakek aku gitu ya. Orang yang ngerasa aku sangat sayang, ketika dia hilang, ketika dia dipanggil oleh Allah, itu sedihnya sedih banget gitu ya. Dan apalagi di sini aku ngelihat si Mbak D-nya gitu ya, itu ngerasa kehilangan karena dia merasa bergantung banget sama cowoknya gitu ya. Gimana dia bilang tadi hanya cowoknya ini yang bisa memperlakukan dia sebagai perempuan yang istimewa gitu ya. Oke, itu teman-teman cerita pertama. Gimana nih? Kita mau lanjut atau enggak nih? Cerita pertama udah kayak gitu ya. Lanjut terus yuk. Wah, cepet-cepet banget ya. Nggak ada tanggapan kalian ya. Soalnya cerita malam itu cuma 3. Tapi nggak menutup kemungkinan sih. Kalau sananya waktunya masih panjang, bisa aku tambah sih. Lanjut, lanjut. Oke, mau nanggepin tapi hiung udah lengkap. Oke. Oke, kita coba next dulu ya. Dan cerita kedua sih masih agak mirip gitu ya. Tapi bukan tentang ininya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Udah muncul belum?
selama Ramadan dibacain ganti hari ya Yung, atau seterusnya. Eh untuk harinya tetap hari Senin. Selama Ramadan jamnya aja yang berbeda. Kalau selama Ramadan jam 9, kalau di luar Ramadan mungkin jam 8 gitu ya. Kalau harinya tetap Senin kayaknya gitu ya. Karena aku menyesuaikan ada beberapa pertimbangan yang harus diubah gitu. Jadi hari Senin aku tentuin gitu ya. Kalau seandainya nanti ada perubahan lagi, mungkin aku infoin lagi. Tapi selama ini kita selanjutnya gitu ya. Selanjutnya kita bakal ubah dibuat di hari Senin aja. Oke, jangan berubah-ubah yuk. Akunya nggak akan berubah-ubah, cukup harinya aja berubah-ubah. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ntar, oke. Cerita kedua. Oke, cerita kedua juga agak panjang ya. Boleh dibaca sambil Hyung berubah mah berabe Hyung. Tahan-tahan mata kayak. Oke. Kita lanjut ke cerita kedua teman-teman. Ini ada dua slide juga. Jadi kalau tandanya teman-teman sambil baca dan ketinggalan boleh untuk dibilang ya. Biar nanti aku tahan dulu untuk slide keduanya. Ini lagi-lagi teman-teman, kalau dari nama anonimnya, kemudian cara dia menyampaikannya itu kayaknya orang baru gitu ya. Jadi yang nulisnya ini aku rasa yang agak jarang ikut dibacain gitu ya. Nama anonimnya followersmu. Nah ini aku nggak tahu dia bilang ke aku bahwa dia itu followers aku atau gimana gitu ya. Oke, nama anonimnya followersmu ya. Aku sedang berada di titik hidup di mana aku banyak diam gitu. Oke. Bukan karena tidak punya suara, tapi karena terlalu banyak yang kurasa. Ada lelah yang tidak terlihat, ada kecewa yang kupendam, ada kecewa yang kupendam rapi, dan ada harapan yang perlahan kupelajari untuk kulepaskan. Aku tersenyum seperti biasa, menjalani hari seperti biasa, tapi di dalam diriku ada proses panjang yang sedang terjadi, proses memahami diri sendiri. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu sering menggantungkan perasaanku pada sikap orang lain. Aku mudah berharap, mudah merasa berarti ketika diperhatikan, dan mudah runtuh ketika perhatian itu tidak datang. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tulus. Namun ketulusan yang tidak dijaga seringkali justru melukai diriku sendiri. Dari situ, aku belajar bahwa tidak semua kebaikan harus dibalas, dan tidak semua kedekatan berarti kehadiran yang utuh. Ada momen di mana aku merasa malu pada diriku sendiri. Malu karena pernah berharap terlalu tinggi, malu karena pernah membuka hati tanpa batas, dan malu karena merasa tidak sepenting yang kupikirkan. Perasaan itu membuatku ingin menjauh, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk melindungi diriku sendiri. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk menenangkan hati, dan untuk mengembalikan harga diriku yang sempat goyah. Aku juga belajar bahwa menjauh bukan berarti membenci, menarik diri bukan berarti lemah. Kadang itu adalah bentuk paling dewasa dari menjaga diri, bentuk paling dewasa dari menjaga diri. Aku tidak ingin lagi memaksa kehadiranku di hidup seseorang yang mungkin bahkan tidak menyadari kepergianku. Aku tidak ingin terus menunggu pesan yang tak kunjung datang, atau menafsirkan sikap yang sebenarnya sederhana, tapi kuberi makna berlebihan. Oke, ini slide pertama ya. Slide keduanya. Di sisi lain, aku masih manusia, aku masih ingin dipahami, didengarkan, dan dianggap berarti. Ada hari-hari di mana aku ingin seseorang benar-benar melihat aku, bukan hanya saat aku terlihat baik-baik saja, tapi juga saat aku rapuh dan lelah. Namun aku mulai menerima bahwa tidak semua keinginan itu harus terpenuhi oleh orang lain. Aku bisa belajar memeluk diriku sendiri, menguatkan diriku sendiri, dan menjadi tempat pulang bagi hatiku sendiri. Sekarang aku sedang menata ulang diriku, menata perasaan, menurunkan ekspektasi, dan belajar ikhlas tanpa harus memaksa. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin sembuh, aku ingin mencintai dengan sadar, berharap dengan wajar, dan hadir tanpa mengorbankan diriku sendiri. Proses ini tidak selalu mudah, tapi aku tahu aku sedang menuju versi diriku yang jauh, yang lebih utuh. Aku belum sempurnanya selesai, tapi aku sedang berusaha, dan hari ini itu sudah cukup. Oke, ini kalau sananya teman-teman notice gitu ya, cerita kedua ini mirip-mirip gitu ya, terkait dengan pengharapan gitu ya. Oke, oke.
Apa nih, Mbak? Banyak banget komennya. Aku baca dulu. Ngopi, Kak, biar melek. Nggak bisa ngopi. Kakak followers, kamu keren sudah mau berproses. Ya, betul. Minum matcha. Ah, ini malah ngomongin minuman ya. Oke, oke. Oke, di cerita kedua gitu ya. Followersmu ya dia bilang. Ya, nama anonimnya ya. Di cerita kedua ini yang coba aku ambil gitu ya. Intinya gitu ya, intinya. Aku ngelihat di cerita kedua ini si si penulis gitu ya. Dan dari caranya menyampaikan, kemudian dari kata-katanya itu gitu ya. Aku bisa berkesimpulan bahwa ini cewek sih. Karena dia berharap gitu ya, berharap. Kalau cowok tuh jarang berharap gitu ya. Kebanyakan langsung bertindak gitu. Oke, eh aku bilang si kakaknya aja deh, biar aman gitu ya. Mau dia cowok atau cewek kan aman gitu. Si kakaknya gitu ya, dari cerita kedua ini, aku ngelihat di cerita kedua ini, si kakaknya itu coba untuk berdamai dari perasaan yang berlebihan gitu ya, perasaan berharap gitu ya, berharap sama seseorang yang berlebihan gitu ya. Dari cerita ini tuh kita bisa ngelihat bahwa si kakaknya itu sempat gitu ya, sempat mengira gitu ya, seseorang yang mungkin interaksinya udah intens sama dia ataupun udah deket sebelumnya gitu ya, dia ngerasa kayak ada kedekatan, kemudian dia ngerasa ini kayaknya rasa suka itu muncul gitu ya, rasa suka itu muncul bisa jadi dari interaksinya yang intens gitu ya, atau mungkin dari perlakuan si seseorang itu gitu ya kepada si kakaknya gitu ya. Kemudian dari situ muncul rasa-rasa kayak berharap bisa bersama seseorang ini gitu ya, bisa untuk memilikinya gitu ya, kayak ya pacaran lah kayak gitu ya, ke jenjang yang kayak gitu. Kemudian dari situ di cerita ini aku ngelihatnya sih ternyata ada perubahan dari seseorang ini yang awalnya mungkin perhatiannya penuh gitu ya, diberikan sama si kakaknya, tapi eh, perlahan gitu ya, lama kelamaan sikapnya berubah dan kemudian si kakaknya ngerasa kayaknya aku terlalu berharap gitu ya, terlalu berharap. Dia menyadari bahwa dia terlalu berharap, dia menyadari bahwa dia terlalu menggebu-gebu lah. Dia terlalu memikirkan gitu ya, dia terlalu memikirkan perasaannya gitu ya, yang udah ngerasa bahwa perhatian itu bakal diberikan setiap hari gitu ya, bakal diberikan setiap saat. Ternyata ada perubahan ke sama seseorangnya gitu ya. Dan di situ si kakaknya mulai menyadarin gitu ya bahwa ternyata dia selama ini berharap terlalu berlebihan, dan dari situ dia coba bilang gitu ya, dia coba dibilang di ceritanya ini, dia menyadari ketika dia berharap sama seseorang ini gitu ya, dengan perhatian, dengan interaksi yang intens mungkin sama seseorang ini gitu ya, dengan harapan itu dia ngerasa dia kehilangan dirinya gitu ya, dia kehilangan yang tadinya mungkin dia lebih mementingkan dirinya. Ketika interaksi sama si seseorang itu, dia justru lebih mementingkan orang itu gitu ya, lebih mementingkan sikap orang itu, lebih mementingkan perhatian orang itu daripada dirinya sendiri, sehingga dia ngerasa ketika harapan itu hilang gitu ya, eh, harapan itu kelihatan bahwa itu terlalu berlebihan, si kakaknya mulai menyadari tuh, si kakaknya ini mulai menyadari bahwa ternyata dia selama ini tuh udah melupain dirinya sendiri, yang dimana mungkin kalau dari ceritanya sih kayak lebih mementingkan seseorang ini gitu ya, lebih mementingkan seseorang yang dia harapkan itu tadi gitu ya, lebih mementingkan dalam segi bisa dari eh, waktu, bisa dari segi keadaan juga gitu ya, momen dimana dia harusnya bisa untuk dirinya sendiri, tapi karena seseorang ini lagi chatan sama dia atau mungkin lagi interaksi sama dia, jadi dia menyingkirkan momen untuk dirinya sendiri, dia berikan kepada seseorang ini, sehingga dia ngerasa ketika harapan itu, dia menyadari harapan itu salah gitu ya, dia merasa kayak aku selama ini udah ngilangin diri aku sendiri gitu ya, ngilangin momen untuk diri aku sendiri gitu ya, tempat untuk diri aku sendiri untuk sadar gitu ya. Nah di situ si kakaknya mulai menyadari ketika harapan itu terlihat bahwa harapan itu berlebihan. Nah aku coba relate ya, coba relate dengan si kakaknya gitu ya. Aku pernah juga berada di mana di posisi ada seseorang yang memberikan perhatian yang berlebihan gitu ya, perhatian berlebihan yang aku menganggap bahwa perhatian itu kayaknya spesial banget untuk aku gitu ya.
Sama sih kayak si kakaknya gitu ya. Ada seseorang yang memberikan perlakuan yang berlebihan, perlakuan yang kayak spesial banget gitu ya. Kayaknya cuma dialah yang diperhatikan kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu seseorang itu ternyata bisa berlaku kayak gitu tuh kepada semua orang gitu ya. Nah, karena kita tadi nggak tahu terkait dengan orang ini gitu ya, utamanya di kasus aku gitu ya, di kasus aku pernah kayak dikasih perhatian sama seseorang yang dimana aku ngerasa itu spesial banget untuk aku gitu ya. Jadi di situ mulai tuh muncul harapan-harapan sama si kayak 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 si kakaknya ini gitu ya, muncul kayak harapan-harapan gitu ya. Kayaknya kalau diperhatikan kayak gini tuh kayaknya kita ngerasa nyaman banget gitu ya, diperhatikan terus gitu ya, diingetin terus gitu ya, pokoknya perhatian-perhatian yang kayaknya spesial gitu ya. Kemudian ketika ada perubahan dari seseorang itu gitu ya, mulai itu kita ngerasa kayak kehilangan banget gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau seandainya kita nggak berharap berlebihan, itu ketika dia udah berubah gitu ya, ketika dia mulai kayak ada kesibukan lain mungkin gitu ya, itu kita mulai biasa aja sebenarnya. Tapi karena kita tadi berharapnya udah berlebihan, kita ngerasa kayak spesial banget di dianya gitu ya, dari seseorang ini yang memberikan perhatian lebih tadi, kita merasa kayak sudah merasa jadi orang yang istimewa banget dari dia gitu ya, kita udah berharap berlebihan tuh di situ. Nah, ketika orang ini berubah, ada perubahan dari sikapnya, ada perubahan dari perhatiannya, yang dimana biasanya itu udah ngabarin dari pagi gitu ya. Ini udah jam 7 malam belum ada kabar gitu ya. Tiba-tiba buat story aja gitu ya. Ngechat enggak gitu ya. Nah, itu kayak gitu tuh kayak karena berharap berlebihan tadi udah tertanam banget di hati kita gitu ya. Kita udah ngerasa kayak wah ini apa aku yang salah gitu ya. Kita udah ngerasa kayak gitu tuh. Kemudian kita udah ngerasa ada yang salah, apa yang salah gitu ya. Kita udah mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang salah nih dari aku atau mungkin dari dia gitu ya. Mulai mempertanyakan sesuatu gitu ya. Nah, kembali lagi itu terjadi karena kita udah berharap berlebihan duluan gitu ya. Tapi nggak bisa menyalahkan ya, kita nggak bisa menyalahkan si kakaknya karena dia berharap berlebihan sama seseorang ini. Karena dari ceritanya ini aku ngeliat sih, karena kan aku coba lihat ya gitu ya, dari ceritanya sih cewek ya, karena kan cewek ini aku lihat gitu si penulisnya ini eh, berawal dari interaksi, berawal dari perlakuan baik dari si seseorang itu gitu ya, dari si cowok itu gitu ya. Kemudian si cewek ini ngerasa kayak diperhatikan banget, kemudian dia ngerasa nyaman gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan itu si cowoknya berubah gitu ya, dan si ceweknya malah nggak tahu perubahan itu kenapa, dan situ mulai si ceweknya merasa ada yang salah, merasa gelisah, merasa kayaknya aku yang salah gitu ya. Mempertanyakan gitu, mulai mempertanyakan apa yang salah dari semua ini gitu ya. Nah, di situ eh di posisi itu sebenarnya ceweknya tuh nggak salah. Di posisi itu sebenarnya si cowoknya yang salah karena dia memberikan harapan di awal gitu ya. Tapi kan kembali lagi kalau dari cerita ini, karena yang bercerita ini si ceweknya gitu ya, sekarang lagi dibahas terkait dengan ceritanya. Tugas kamu sekarang ya kamu coba alihkan gitu ya, coba alihkan, jangan sampai harapan itu berlebihan lagi gitu ya. Ya mulai dari belajar, cari lingkungan lah, cari lingkungan yang berbeda gitu ya. Kembali lagi aku mengingatkan untuk cari lingkungan yang berbeda, karena kalau seandainya kita tetap di situ, menurut aku sih perubahan itu lambat untuk berubah gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen berubah gitu ya, baik itu dari segi seperti yang lagi kita bahas ataupun dari segi apapun, yang paling utama itu cari lingkungan gitu ya, lingkungan yang berubah, kemudian circle juga harus kita cari yang benar-benar bisa bantu kita juga, kemudian ya cari ilmunya gitu ya, cari ilmunya, cari pemahaman yang lebih luas gitu ya. Nah, dari cerita ini si penulisnya ngerasa eh, udah ngerasa ada yang salah dari harapannya gitu ya. Udah ngerasa ada yang salah dari harapannya karena dia ngerasa ada yang berlebihan gitu ya dari harapannya. Kemudian dia ngerasa juga bahwa selama dia berharap sama seseorang itu dia ngerasa ngehilangin dirinya sendiri gitu ya. Ngilangin dirinya sendiri, baik itu momennya, baik itu untuk waktu sama dirinya sendiri gitu ya. Itu dia hilangin karena dia ngerasa perlu untuk memprioritaskan seseorang ini gitu ya. Nah, kembali lagi karena di cerita ini si mbaknya udah mulai terbuka gitu ya. Udah mulai tahu bahwa ternyata dia berharapnya berlebihan, udah mulai tahu tuh ternyata dia selama ini nggak memprioritaskan dirinya sendiri. Jadi tugas mbaknya sekarang gitu ya, tugas tugas mbaknya sekarang lebih fokus kepada diri mbaknya sekarang, diri mbaknya sendiri gitu ya. Tugas mbaknya sekarang fokus kepada diri sendiri, fokus untuk upgrade diri, cari circle yang bisa mendukung itu. Kalau dari aku sih utamanya
buat lingkungan yang berbeda lah, buat lingkungan yang berbeda, buat informasi yang berbeda, sehingga nantinya ketika mbaknya inget, ketika si seseorang itu menyapa lagi, mbaknya itu udah mulai untuk biasa aja gitu ya, nggak sampai berharap berlebihan lagi. Jadi kalau dari aku kayak gitu buat si mbaknya, jangan sampai ketika mbaknya udah sadar, ketika mbaknya udah tahu nih, oh ternyata selama beberapa uh, bulan ke belakang gitu ya, selama sebelumnya gitu ya, aku tuh udah berharap berlebihan sama seseorang gitu ya, karena perlakuannya gitu ya, menganggap perlakuannya itu istimewa untuk aku gitu ya. Nah, ketika mbaknya udah sadar di situ, itu satu step udah berjalan maju menurut aku. Jadi tinggal mbaknya sendiri step selanjutnya tuh mau gimana gitu ya. Kalau seandainya mbaknya mau upgrade diri, ya tadi cari lingkungan yang berbeda, yang bisa ngebuat mbaknya itu nggak mengingat-ingat itu lagi gitu ya. Kemudian cari circle yang bisa mendukung, kemudian juga cari ilmu yang seluas-luasnya, biar mbaknya nanti bisa untuk berdamai dengan perasaan berharap yang berlebihan itu. Dan perasaan berharap berlebihan itu bisa hilang kalau seandainya triggernya itu nggak di ikutin gitu ya. Triggernya nggak diikutin, kayak kalau seandainya mbaknya ngikutin gitu ya, kan kalau seandainya kita udah berharap berlebihan itu, terkadang itu kita tuh suka kepo, suka mencari tahu tentang seseorang ini, apalagi ada perubahan sikapnya itu, kita pasti cari sampai ke seluk beluk gitu ya, sampai ke ujung kuku gitu ya. Pokoknya dicari kenapa alasannya ini. Ujung-ujungnya malah sakit hati gitu ya. Ujung-ujungnya malah harapannya berlebihan itu malah semakin besar. Kemudian ternyata dapat fakta yang nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Ternyata perubahannya karena si seseorang ini udah ada pacar gitu ya. Nah, itu malah membuat si mbaknya malah sakit hati lagi. Jadi menurut aku sih, kalau karena di sini posisinya mbaknya itu udah sadar gitu ya, udah menyadari bahwa ternyata dia selama ini kurang memperhatikan dirinya sendiri, jadi tugas mbaknya cukup untuk fokus kepada diri mbaknya sendiri gitu ya, fokus untuk memperbaiki, fokus untuk menemukan di versi terbaik buat mbaknya gitu ya. Nah, lagi mbaknya ya, tadi kakaknya. Tapi jangan nyari penyakit untuk diri sendiri. Iya, aku tuh ngelihat ceritanya karena si mbaknya udah sadar ya, karena mbaknya udah sadar, jadi udah tahu bahwa ternyata selama ini tuh dia berharap berlebihan, kemudian dari itu juga dia menyadari bahwa dia ngerasa kebaikan dia menggantungkan sikap orang lain terhadap dirinya itu, maksudnya tuh dia nganggap perhatian orang lain gitu ya, kebaikan orang lain tuh bahwa dia tuh istimewa nih karena diperhatikan gini nih. Padahal ya mungkin aja seseorang itu memang kayak gitu tuh sikapnya sama seseorang lain, sama semua orang gitu ya. Jadi ya nggak ada yang harus diistimewakan sebenarnya. Tapi karena si mbaknya udah ngerasa istimewa, ngerasa berharapnya berlebihan tadi gitu ya. Jadi ngerasa sakit, ngerasa kayak kecewa kenapa ada perubahan ini. Dan di situ mbaknya udah menyadari itu, dan mbaknya udah menyadari bahwa dia selama itu kurang memperhatikan dirinya sendiri. Jadi sekarang tugasnya lebih sederhana gitu ya, fokus kepada diri mbak sendiri, fokus untuk mencari lingkungan yang berbeda, fokus untuk mencari kegiatan yang berbeda yang bisa ngebuat mbaknya itu nggak mengingat-ingat itu lagi, sehingga dari situ ketika seseorang ini menyapa mbaknya lagi, itu bakal lebih biasa aja gitu ya, nggak sampai menggebu lagi, nggak sampai kayak wah ini dia ngechat nggak sampai kayak gitu lagi. Batasi ekspektasi gitu ya, batas ekspektasimu sebelum ekspektasi yang tak sesuai itu gitu ya. Oke, itu teman-teman. Eh, aku relate karena aku pernah di posisi, karena tadi kan ini diceritanya seorang perempuan gitu ya, seorang perempuan yang dikasih perhatian sama si ini ya, si cowok gitu ya. Kalau di versi aku kan, aku dikasih perhatian sama cewek nih. Nah, dan aku ngerasa perhatian si cewek ini itu perhatian yang berbeda sama orang lain gitu ya. Kayak ngerasa kayaknya aku nggak pernah diperhatikan kayak gini nih. Aku nggak pernah diberi perhatian kayak gini nih. Kayaknya ini spesial banget untuk aku. Tapi ternyata si ceweknya itu malah sama kayak si cowok ini gitu ya. Malah menghilang. Bahkan aku di situ sampai melupakan bahwa ternyata itu tuh salah, lagi di posisi salah gitu ya. Dan di kondisi itu aku sadar gitu ya. Aku sadar ketika aku mulai menyadari, ketika aku mulai nggak produktif gitu ya. Aku mulai menyadari ketika aku mulai nggak produktif, dan aku kayaknya ada yang berubah dari aku gitu ya. Aku mulai nyadari mulai nggak produktif, mulai kayak males-malesan gitu ya. Ini kenapa, ada apa dengan aku gitu ya. Dan di situ aku sadar, oh ternyata selama itu aku lagi ngelakuin sesuatu yang salah atau keliru gitu ya. Dan situ aku coba untuk perbaiki, dan perlahan ya rasa-rasa kayak berharap tadi itu udah menghilang sebenarnya. Tapi kembali lagi, kalau seandainya mbaknya malah stalking, malah cari tahu tentang seseorang itu,
ya ujung-ujungnya malah keinget terus gitu ya. Jadi aku rasa sih mbaknya udah keluar dari zona itu, tinggal mbaknya fokus kepada diri sendiri. Dan tadi dari aku cari circle baru, cari lingkungan yang berbeda, sehingga dari situ mbaknya bisa bersikap biasa aja ketika ketemu lagi dengan seseorang itu. Oke, itu teman-teman. Batasi ekspektasimu sebelum ekspektasi yang tak sesuai itu mengecewakanmu. Alah. Oke, oke. Ada lagi teman-teman boleh disampaikan kalau seandainya teman-teman punya cerita gitu ya, punya cerita, punya tanggapan. Tapi emang paling bener jangan terlalu bergantung pada makhluk. Makhluk itu terbatas, manusia terbatas, tempat kecewa. Tapi bukan berarti kita nggak butuh manusia ya. Sesuai porsinya aja. Hebat kamu sudah mau menyadari segala hal yang hadir dalam hidupmu dan mau berbenah diri. Keren. Ya, karena dari cerita kedua ini, aku ngelihatnya si mbaknya itu udah mulai terbuka gitu ya, udah mulai terbuka, udah mulai sadar, udah mulai tahu tuh ternyata harapan yang dia berikan sama si cowok tuh udah berlebihan gitu ya, udah berlebihan dan dia merasa kayak aku udah ngilangin diri aku sendiri di sini gitu ya, dan di situ tinggal mbaknya fokus kepada dirinya sendiri sih. Ya apalagi kan sekarang eh, tren circle itu sangat sangat ini ya, sangat luas gitu ya, sangat besar gitu ya. Jadi aku rasa untuk mencari circle yang baik tuh sangat mudah untuk saat ini. Jadi tinggal mbaknya aja mau bergerak kemana gitu ya. Jangan sampai mbaknya terjerumus ke circle-circle yang malah ngebuat mbaknya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu ya. Oke teman-teman, wah ini aku nggak tahu ya. Teman-teman ada yang relate nggak sih? Dari dua cerita yang udah kita bahas, teman-teman ada yang relate nggak? Relate-nya bukan kayak sama banget gitu ya. Aku relate semua. Karena di cerita pertama tadi aku ngerelatein sama bukan kehilangannya tapi relate-nya kepada hubungannya gitu ya. Aku pernah di hubungan itu dan aku ngerelate di situ, tapi dengan kehilangannya pun aku bisa merasakan gitu ya. Nah, di yang kedua ini aku relate ketika aku berada di posisi yang sama, berada di posisi yang sama kayak si penulis, di mana aku pernah berada di harapan yang berlebihan, berharap sama seseorang yang berlebihan, yang gimana karena berawal gitu ya, berawal dari perhatian yang dia berikan gitu ya. Nah itu kenapa aku coba untuk angkat cerita dua cerita ini untuk aku sendiri gitu ya. Pun aku mau cari teman gitu ya, aku sebenarnya mau cari teman lain gitu ya yang bisa sama relate, tapi aku nggak nemu gitu ya beberapa teman aku yang cocok gitu ya, karena rata-rata yang di lingkungan aku sekarang gitu ya orangnya udah soleh dari lahir gitu ya. Jadi agak sulit kalau untuk nyari yang kayak gini. Aku relate yang kehilangan. Yang kedua relate dengan yang terlalu berharap pada manusia. Betul. Ya, terima kasih kalau seandainya teman-teman udah relate banget gitu ya dengan ceritanya. Dan semoga buat teman-teman yang udah baca ceritanya gitu ya, bisa mengambil manfaat dari, oh ternyata ada orang-orang yang punya permasalahan kayak gini nih. Walaupun mungkin kita ngerasa kayak ini kan hal simple gitu ya, that simple gitu ya. Tapi ya ternyata di luar sana tuh banyak orang-orang yang masih ngerasa berat banget untuk permasalahan kayak gini nih. Kita yang mungkin nggak pernah ngalamin, kita yang mungkin nggak pernah ngerasa kayak gitu, ya kita ngerasa kayak ini padahal receh loh, padahal simple loh. Kenapa harus dipermasalahkan sampai berlarut-larut loh? Tapi kalau seandainya teman-teman berada di posisi mereka gitu ya, teman-teman tuh pasti bakal lebih sedih gitu ya. Tapi aku cukup apresiasi buat teman-teman yang udah nulis, utamanya udah dua cerita yang udah nulis di kita bahas tadi gitu ya. Kalian udah berani nulis itu aja udah hebat menurut aku, karena nggak semua orang itu berani nulisin ceritanya, nggak semua orang berani untuk speak up gitu ya, berani untuk mengutarakan walaupun mungkin di sini dalam bentuk anonim gitu ya, nggak tahu siapa penulisnya, tapi kalian udah berani nulisin itu menurut aku kalian udah hebat banget gitu ya. Karena aku sendiri gitu ya, aku sendiri cukup untuk menahan terus gitu ya, menahan menahan diri untuk cerita kepada seseorang, cerita kepada teman gitu ya. Jadi cukup mewanti-wanti juga. Tapi kalau sananya teman-teman di sini udah berani, itu menurut aku udah satu kemajuan yang lebih dari aku gitu ya. Jadi aku cukup apresiasi buat teman-teman yang udah nulisin, pun yang belum dibaca juga udah bagus banget gitu ya. Oke, itu cerita kedua teman-teman. Cerita aja gengs. Asal ke orang yang kalian percaya ya. Ya, kalau di sini percaya nggak percaya ya, karena nggak ada nama juga gitu ya. Tinggal teman-teman berani atau enggak untuk ceritain, karena kan terkadang cerita yang lagi kita tulisin gitu ya, itu mewakilin kita banget, yang dimana kalau lagi cerita tuh kadang kan terbawa suasana nangis gitu ya, dan itu berat banget untuk nulisin cerita di situ.
Tapi kalau seandainya teman-teman udah berani untuk nulis cerita di sini, itu udah keren banget sih. Kalau cowok nulis sendiri, baca sendiri, jarang banget cowok nulis di sini ya. Iya jarang. Cuman kemarin ada sih yang terkait guru ngaji kemarin. Itu jelas-jelas cowok tuh. Ya itu jelas banget cowok. Tapi aku nggak tahu yang sebelum-sebelumnya itu ada pernah cowok atau belum ya. Karena kan namanya anonim gitu ya. Jadi aku nggak tahu sih. Oke, oke teman-teman. Itu cerita kedua. Gimana? Ada tanggapan lain atau kita mau lanjut lagi nih? Yang ketiga ini sih sebenarnya pertanyaan ya. Jadi kayaknya nggak bakal lama sih. Coba-coba mau lanjut atau gimana? Gas, aku kepo. Ini pribadi sih sebenarnya. Tapi karena dia nulis di sini gitu ya, jadi aku coba jawab langsung gitu ya. Oke, ini yang ketiga teman-teman. Waktunya masih banyak ya. Nanti aku coba cek lagi ya di ceritanya ya. Apakah memungkinkan untuk kita bahas satu lagi gitu ya. Oke teman-teman, ini cerita kedua tadi gitu ya. Kita masuk ke cerita ketiga. Bukan cerita sih ini. Nah, sebenarnya udah lama dia ini ya. Karena aku belum teman-teman di sini mau cerita Kalium. Ntar ya, kita coba yang dulu ya. Oke, yang ketiga ini dia kayak nanya aku langsung gitu ya. Cuman pertanyaannya di sini, jadi aku coba bahas di pas di segmen dibacain gitu ya. Kalau seandainya pertanyaan secara langsung kayak gini sih, nanya ke aku langsung nggak apa-apa sebenarnya. Cuman karena di sini dia terusnya di sini di segmen dibacain, jadi aku bahas di sini gitu ya. Dan ini nggak tahu ya bermanfaat juga atau enggak buat teman-teman ya. Kakak ngekos ya. Ini kayak informasi pribadi sih, cuman aku coba jelasin sedikit ya. Cerita yang lain di save aja untuk mindep ya apa. Oke, teman-teman, eh, ini untuk teman-teman yang belum tahu John, dan aku pengen jelasin tentang diri aku juga gitu ya. Selama kan aku di Palembang untuk perantau teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu aku di Palembang tinggal sebagai perantau gitu ya. Aku bukan asli Palembang, tapi wilayah tempat aku tinggal itu masih masih Sumatera Selatan gitu ya. Aku tinggalnya di Prabumuli. Prabumuli pun itu menurut aku udah kota, jadi aku masuk masuk lagi gitu ya. Masuk ke pedesaan banget gitu ya. Itulah kenapa mungkin teman-teman yang awal-awal masuk hike gitu ya, ikut hike itu tahu banget gitu ya. Tahu banget gimana bahasa aku gitu sering campur-campur gitu ya. Ini pun masih kayak bahasa Palembang, bahasa Indonesia itu masih. Kalau dulu lebih lebih parah, bahasa dusun, bahasa Palembang aku sering kecampur ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah agak berkurang gitu ya, karena udah agak lama di Palembang. Oke, jadi selama di Palembang, mungkin awal-awal aku pernah sempat ngekos gitu ya. Nah, dan sekarang posisinya aku bisa dibilang nggak ngekos ya, karena aku bukan tinggalnya di kosan, tapi tinggalnya di masjid gitu ya. Alhamdulillah Allah mengamanatkan sama aku buat tinggal di tempat yang paling baik gitu ya, yaitu masjid. Aku di sini tinggal di masjid udah hampir 3 tahun, jadi aku rasa bisa dibilang aku ngekosnya cuma berapa bulan gitu ya, cuma berapa bulan ngekos di Palembang. Aku pindah ke masjid dan sekarang stay di sini sampai sekarang gitu ya. Dan ruangan ini bakal jadi saksi. Kenapa setiap Zoom, setiap ada agenda yang hai gitu ya, aku buka untuk ruangan ini karena ini bakal jadi kenangan aku ketika aku udah nggak lagi di sini, ketika aku udah mungkin udah ada kerja, udah punya rumah sendiri gitu ya. Aku bakal ngeliat rekaman ini, ngeliat ruangan ini lagi gitu ya, bakal kangen banget dengan suasana ini. Itulah kenapa selalu aku buka gitu ya. Walaupun beberapa kondisi aku tutup gitu ya. Itu jadi se, se, saat ini ya. Saat ini sih aku nggak ngekos buat si mbaknya gitu ya. Kalau misalnya mbaknya nonton ataupun udah join pada malam hari ini, aku nggak ngekos lagi, tapi aku tinggalnya di masjid sebagai perantau di Palembang gitu ya. Oke, itu sebagai informasi aja gitu ya. Karena pertanyaannya di ini ya, segmen dibacain ya. Aku bingung teman-teman. Aku bingung ketika teman-teman tuh pertanyaan kayak pribadi itu. Tapi mungkin ya, aku perlu batasi teman-teman. Kalau seandainya pertanyaan teman-teman itu yang kayak tadi ya pribadi, dan aku ngerasa aku agak berat untuk menyampaikan gitu ya. Agak berat menyampaikan di sini di forum yang terbuka kayak gini. Mungkin aku nggak jawab pertanyaannya gitu, nggak jawab pertanyaannya karena ya tadi ada pertimbangan gimana aku ngerasa kayak pertanyaan itu kayaknya pribadi banget gitu ya. Kalau ini mungkin masih bisa aku
speak up gitu ya, masih bisa aku bicarain gitu ya, masih bisa aku sampaikan. Tapi kalau seandainya ada ngarah ke pribadi banget gitu ya, kayaknya aku perlu berbatas juga gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nulis dibacain, kemudian nulisnya itu dalam bentuk pertanyaan pribadi gitu ya, aku mungkin bakal pilih-pilih lagi gitu ya. Dan mungkin kalau seandainya nggak sampai terbaca, itu berarti pertanyaan teman-teman itu sensitif buat aku gitu ya. Nah itu pembatasnya. Karena sih beberapa kali segmen dibacain itu ada sempat pertanyaan kayak pribadi banget, tapi selama ini masih aman ya, masih aman untuk aku sharekan gitu ya, untuk aku sebarkan gitu ya. Oke, benar sih kalau ranah pribadi jangan hiung. Ya, ini soalnya di up ke YouTube. Iya, di YouTube ya, ada di YouTube. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan langsung boleh nanti ke pribadi aja gitu ya, ke IG atau ke WA atau ke admin Hai gitu ya. Itu boleh banget gitu ya. Oke teman-teman, nggak terasa ya, udah 3 cerita. Tadi udah aku sampai di awal gitu ya. Sebenarnya ada beberapa cerita yang belum dibaca gitu ya. Utamanya yang pekan-pekan lalu gitu ya. Mohon maaf kalau seandainya teman-teman udah nungguin banget ceritanya buat dibacain. Karena aku coba nyesuaiin teman-teman. Cerita teman-teman tuh bagus-bagus banget gitu ya. Utamanya yang malam ini, aku ngerasa relate dengan diri aku gitu ya. Jadi aku rasa cocok untuk aku bawain sendiri gitu ya. Jadi aku buat untuk aku sendiri. Nah, pekan depan aku punya teman yang dimana teman aku ini cocok untuk ngebahas cerita yang udah aku simpen gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ceritanya belum dibacain, mungkin pekan depan bakal dibacain dengan seseorang yang aku ajak gitu ya, seseorang yang aku ajak, yang dimana itu pas gitu ya, pembahasannya pas karena aku rasa dia cocok untuk ngebahas ceritanya gitu. Nah itu. Jadi mohon maaf buat teman-teman kalau seandainya ceritanya belum dibacain sampai malam hari ini gitu ya. Dan mohon maaf juga teman-teman, kita bakal ganti hari sampai kepada sampai selanjutnya gitu ya. Selanjutnya kita bakal buat dibacain tuh hari Senin terus gitu ya. Hari Senin kalau jamnya itu bakal nyesuaiin, kalau di Ramadan kita jam 9, kalau di luar Ramadan mungkin jam 8. Oke, ceritanya tentang apa Yung? Penasaran? Justru itu yang ngebuat kamu join lagi. Jangan lupa join teman-teman di segmen dibacain pekan depan. Insya Allah Senin depan kita bakal ketemu lagi di segmen dibacain. Tetap semangat, puasanya masih panjang gitu ya. Usahain puasa tahun ini harus bisa mendapatkan pahala sebanyak mungkin gitu ya. Jangan sampai kalau seandainya tadi ada yang lagi sakit gitu ya, lagi nggak kurang enak badan gitu ya, usahain tetap melakukan amalan-amalan yang bisa teman-teman lakukan ya. Karena aku tahu banget gimana rasanya ketika posisi di bulan Ramadan itu kita jatuh sakit, wah itu berat banget sih. Untuk ngelakuin kayak sholat, untuk kayak beribadah yang ke masjid gitu ya, itu nggak bisa. Jadi posisinya kita hanya bisa beribadah seadanya gitu. Tapi semaksimal mungkin kita harus bisa lakukan itu. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk segmen dibacain pada malam hari ini kayaknya kita cukupkan gitu ya. Cuma 3 cerita, itu pun satu yang terakhir itu bukan cerita, kayak pertanyaan aja gitu ya. Jadi aku jawab singkat mungkin gitu ya. Kemudian aku izin mengingatkan kembali teman-teman, eh, buat segmen dibacain kita bakal ketemu lagi Senin depan dengan jam yang sama dan hari yang sama. Aku harap teman-teman tetap join gitu ya. Dan kalau seandainya teman-teman pengen tulisin ceritanya, boleh tulisin ceritanya di link yang kami share di grup, ataupun mungkin link yang ada di bio Hack Indonesia. Oke, teman-teman, kita coba ambil keberkahan dari pertemuan kita malam hari ini, teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, saya Hyung Praka. Mungkin kata-kata aku nggak bakal eh, langsung masuk ke teman-teman, tapi dari apa yang teman-teman lihat, dari apa yang teman-teman dengar, dari apa yang teman-teman baca tadi, yang lagi kita bahas tentang cerita-cerita orang-orang hebat di sini, aku harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari segmen dibacaan ini. Aku Yung Praka, teman-teman, mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, sampai jumpa di segmen dibacain selanjutnya. Bye-bye.